Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bincang-bincang ringan dengan salah satu tokoh di Depok atau di Kelurahan Pondok Cina. Nah, beliau ini salah satu tokoh yang juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Depok, khususnya di Pondok Cina. Melihat perkembangan Pondok Cina yang sedemikian cepat, sedemikian metropolis, apalagi Pondok Cina ini salah satu kelurahan yang ujungnya Depok ini, Margonda identik sama Pondok Cina, dan itu punya sejarah tersendiri. Nah, salah satu tokoh yang kita temui malam ini adalah Ketua LPM Pondok Cina. Pak Haji bisa memperkenalkan diri dulu, terus menyapa pemirsa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Munir, anak dari petani desa Bapak Haji Mukri. Selamat malam teman-teman semua, ketua Qatar dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bisa silaturahim malam hari ini. Mudah-mudahan punya nilai manfaat dan punya isi yang lebih bermanfaat juga buat semua, terutama di kalangan muda, khususnya teman-teman kalangan muda Pondok Cina. Insya Allah ini jadi langkah awal buat kita melangsungkan satu tugas dan fungsi kita dari sisi kepemudaan, kerjasama yang terbangun dari tokoh dan unsur muda, insya Allah bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tadi Pak Haji sebutkan bahwasanya keberadaan anak-anak muda ini bisa juga menjadi pemicu semangat di kalangan generasi-generasi yang lebih sepuh nih, ya kan? Iya. Nah, lalu berangkat dari pengalaman Pak Haji dulu, pada saat Pak Haji terjun di lingkungan. Sebetulnya berangkatnya dari rasa tanggung jawab moral ya, bahwa proses keberadaan saya menjadi pengabdi masyarakat pun melalui latihan-latihan ya, bahwa dari muda, dari remaja, saya alhamdulillah sudah hidup senang bermasyarakat ya, sama dengan teman-teman muda yang lain, bahwa saya juga pernah ya, di lingkungan Qatar, pernah juga jadi ketua Qatar, cuman tahunnya saya lupa karena masih bujang ya, masih remaja. Kemudian ikut juga setelah itu jadi pengurus lingkungan RT, jadi juga ketua RW, sampai pada saatnya mungkin ada generasi lanjutan di RW, malah kita diamanatkan jadi ketua LPM. Jadi semuanya by proses, bahwa kepedulian kehidupan di masyarakat itu diawali dengan kebiasaan kita, bagaimana suka dukanya, bagaimana senangnya kita berkiprah di masyarakat dengan banyak ketemu orang, silaturahim, baik yang pada akhirnya kita tahu pengetahuan yang kita dapat dari otodidak maupun dari sisi intelektualitas dan akademisi, kita belajar dari temen gitu. Dari sisi pendidikan ya, saya mah barangkali bukan siapa-siapa ya, cuman karena memang seneng berteman, seneng bersilaturahim, senang bergabung, yang pada akhirnya dari tingkat lokal kita berpikir sampai ada amanat teman-teman warga masyarakat sampai di tingkat kelurahan. Itu juga bagian daripada amanat teman-teman, bukan semata-mata punya keinginan sendiri, tapi karena daya dorong dan dukungan teman-teman, sehingganya menjadi satu PR, satu amanat baru lagi yang tadinya semula berpikirnya dari sektor lingkungan RT dan RW, berangkat menjadi berpikir untuk kepentingan setingkat kelurahan, sehingga semakin banyak. Dengan harapan sebetulnya saya bukan pemberi semangat anak muda, sebaliknya saya dulu yang gembira ketika teman-teman muda mulai tertarik dalam kiprahnya di masing-masing wilayah yang dinaungi dengan Karang Taruna. Saya luar biasa bersyukur bahwa alhamdulillah generasi
orang pondok Cina ke depan tidak kehilangan potensi dan sumber daya. Ini barangkali. Lebih daripada itu, kami sebagai kalangan teman-teman yang dari usia tua cukup membimbing kapan saatnya kita menjadi orang tua, kapan saatnya menjadi sahabat, kapan saatnya juga kita menjadi seorang abang, sehingganya komunikasi dua arah ini bisa berjalan. Tidak harus monoton. Berikan kesempatan teman-teman muda berani bicara, berani menyampaikan masukan, berani berekspresi, berlatih diri juga, berani ngomong dan lain sebagainya. Itu semua proses. Ya katakanlah saya juga bermula dari situ. Ya katakanlah dari awal kiprahnya di masyarakat, dari kagak berani enggak sudah assalamualaikum sampai akhirnya sudah selesai waalaikumsalam. Itu semua berproses. Termasuk guru-guru saya yang ada di Pondok Cina itu, baik yang masih ada maupun yang sudah almarhum, itu cukup luar biasa memberikan binaan bahwa bagaimana kecintaan kita terhadap masyarakat kalau kita tidak juga memfasilitasi, tidak terdorong keinginan untuk kita juga berkarya, mau tahu urusan kondisi di mana kita tinggal, siapa mau diserahkan. Alhamdulillah kurun waktu perjalanan sebagaimana angan-angan yang saya harapkan, alhamdulillah di bawah inisiatif teman-teman Qatar, ketua Qatar kelurahan, ketua Qatar Uni, ini bisa bergabung luar biasa karena apa? Bahwa kita menyadari bahwa sesuatu yang memang kita bisa lakukan terhadap dinamika yang berkembang, urusnya pembangunan fisik maupun non fisik, itu tidak bisa kita bekerja sendiri. Harus punya keterlibatan instrumen stakeholder yang ada, semua pihak dari unsur muda, tokoh masyarakat, semua bergabung. Kemudian pelaku usaha, kita bergabung. Bagaimana kita mengondisikan Pondok Cina dari sisi pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, kemudian juga dari sisi intaknya, iman dan takwanya, semacam akidah lain sebagainya, itu memang harus seiring. Itu tujuannya agar di usia muda ini terhindar dari urusan-urusan yang negatif. Gitu. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini kita bisa silaturahim, bisa ngobrol-ngobrol ringan, rileks, karena memang keberhasilan sesuatu ide dan gagasan itu tidak melulu dari obrolan resmi formal, tapi hampir kebanyakan melahirkan ide-ide gagasan bagus dari obrolan-obrolan informal seperti sekarang ini. Ini yang barangkali yang tidak membuat kaku kita, fleksibel, smile. Jadi kita merasa semua sahabat, sepenanggungan bahwa kita prinsipnya sehebat apapun kita, setokoh apapun kita, tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kerjasama dari unsur-unsur pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Dulu ada nggak nih Pak, petuah-petuah, nasihat-nasihat dari bapaknya Pak Haji Mukri itu? Maksudnya aktif di lingkungan kan bagian daripada ibadah juga, ya kan, berkolaborasi dengan banyak pihak juga bagian daripada ya tolong menolong dalam sebuah kebaikan kan gitu Pak ya. Orang tua kita dulu pasti tidak pernah salah, dan makanya kita nggak boleh menyampingkan atau merendahkan orang-orang tua terdahulu kita dengan segala pengalamannya, walaupun tidak daya dukung dari sisi intelektualnya atau akademisinya, tapi dari sisi pengalaman hidup itu bisa kita ambil beberapa nilai-nilai kebaikan. Contoh misalnya bahwa kehidupan hablum minan nas dan bermasyarakat itu, hubungan horizontal itu tidak serta-merta punya hubungan nilai baiknya sesama manusia saja, tapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai suatu keseimbangan bahwa kegiatan-kegiatan ibadah
yang memang tertuang dalam kegiatan ibadah mahdoh ya, hubungan vertikal sama sang pencipta harus seimbang dengan ibadah ghairu mahdoh yang kita sebut ibadah horizontal, habuminanas. Barangkali kemuliaan, kemuliaan itu di mata Allah akan lebih ketimbang dua di antara yang sebutkan tadi, salah satunya kita punya. Lebih mulia di mata Allah dua-duanya kita punya. Itu bukan kata saya. Nah, selebihnya bahwa bagaimana yang lebih kita termotivasi bahwa orang-orang tua dulu berpesan hiduplah menjadi nilai manfaat bukan saja terhadap orang tua dan anak istri serta keluarga, tapi punyalah nilai manfaat buat orang lain. Itu bukan kata manusia yang ngomong, itu artinya manusia istimewa yang ngomong, itu nabi kita yang ngomong bahwa khairun nas anfa'uhum linnas itu bukan sekedar kata-kata yang harus cuma kita ingat, tapi ternyata benar bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang punya nilai manfaat buat orang lain. Apakah itu nilai manfaat saran dan pendapat terhadap orang lain? Apakah itu memberikan satu nasihat atau mengingatkan orang lain? Bukan melulu bahwa manfaat orang lain sifatnya materi. Tidak harus seperti itu. Termasuk aktivitas kita dalam dunia kepemudaan ini menjadi bagian yang memang punya nilai manfaat buat orang lain. Kita ngobrol ini juga ada beberapa kawan-kawan muda kita nih Pak Haji. Ya. Ada Ketua Karang Taruna Kelurahan Pondok Cina Bang Umam. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang bisa diajukan nih ke Pak Haji terkait kegiatan kepemudaan lah di Pondok Cina ini. Atau ada juga, kita ada Pak RT 04 dari RW 09. RT termuda kita. RT termuda. Iya. Ini RT milenial. Milenial.